Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah struktur data dan algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang stack. Setelah kemarin kita sudah membahas structure, kemudian array, kemudian ada linked list, ada single linked list, dan ada double linked list. Hari ini kita akan membahas tentang stack, di mana ini merupakan struktur data yang selanjutnya. Apa itu stack? Nah, kita akan mulai pelajari. Jadi stack ini merupakan struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO, yang artinya elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack adalah elemen yang pertama kali dikeluarkan. Kalau kemarin kita membahas array, itu analoginya adalah sebuah rak buku di mana setiap kategori bukunya ditempatkan sesuai dengan kategorinya sehingga tertata dengan rapi meskipun ada kelemahannya. Kemudian ada linked list, di mana linked list itu kita tidak perlu membutuhkan rak, tapi analoginya kita menggunakan tali, di mana kita ingin memasukkan data tinggal dimasukkan saja tanpa berurutan, meskipun nanti ketika pengambilan setiap elemen atau setiap data itu memiliki tail atau memiliki node yang mengarah ke data setelahnya. Kalau single linked list cuma satu saja, tapi kalau double linked list ada bisa ke belakang alamat selanjutnya atau alamat sebelumnya. Nah, untuk stack ini sifatnya last in first out. Jadi ketika data masuk, siapa data yang terakhir dimasukkan, dia yang akan keluar pertama. Analoginya kalian bisa membayangkan seperti tumpukan piring. Kalau kalian menata piring 1, 2, 3 ke atas, yang ditata pertama kali pasti ada di bawah. Nah, dan di mana piring yang terakhir ditata, kalau menata piring diletakkan ditumpuk ke atas, maka piring terakhir ada di atas. Nah, yang pertama kali diambil bukan yang di bawah, tapi yang atas terlebih dahulu. Nah, istilahnya adalah seperti ini, ada push. Nah, push ini untuk memasukkan data 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Tapi ketika keluar ya dia dari sini dulu, pop. Nah, ini pop ini untuk mengeluarkan data. Analoginya seperti ini. Sederhananya ya, ketika kalian membayangkan kalian menata piring secara bertumpuk, maka yang terakhir ditata maka dia akan yang pertama kali keluar. Ini adalah prinsip last in first out yang digunakan untuk struktur data tipe stack. Kemudian di dalam stack ini ada beberapa operasi yang bisa kita gunakan atau operasi yang tersedia. Nah, push ini untuk menambah. Nah, ini push. Ini untuk menambah elemen X ke atas stack. Nah, kalau pop itu menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack atau mengeluarkan ini. Empty mengembalikan true jika stack kosong dan false jika tidak. Top ini mengembalikan nilai teratas tanpa menghapusnya. Nah, ini ada 4 operasi yang tersedia di dalam stack. Kemudian alternative, elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen yang pertama kali dikeluarkan. Ini prinsipnya kita menggunakan ini untuk stack. Kemudian contoh penggunaan atau contoh implementasi penggunaan stack ya, ketika kalian menggunakan aplikasi, yaitu undo, redo dalam aplikasi itu menggunakan stack. Atau penilaian ekspresi matematika, misalkan konversi infix ke postfix, ini juga bisa menggunakan stack. Algoritma backtracking untuk memecahkan masalah juga menggunakan stack. Memori lokal dalam program misalkan call stack, ini juga menggunakan stack. Nah, jadi ada beberapa di dalam implementasinya bisa menggunakan stack. Kemudian untuk merepresentasikan stack ini kita bisa menggunakan array, bisa menggunakan linked list. Jadi kalau array dan linked list itu bagaimana kita menatanya kemarin, kalau array itu ditata secara per kategori, analoginya menggunakan rak buku, kalau linked list menggunakan tali. Nah, itu dua-duanya bisa ketika ingin mengambil data bisa menggunakan stack. Stack dapat diimplementasikan menggunakan array dengan membatasi operasi hanya pada satu ujung array. Artinya yang diambil mulai dari ujung array atau kategori terakhir. Kalau linked list, stack dapat diimplementasikan menggunakan linked list untuk menggunakan operasi insertion dan deletion di mana saja dalam stack. Nah,
kalau array itu sudah ditata per kategori, sudah ada istilahnya kolomnya tersendiri, maka kalau kita akan menggunakan stack dalam array, maka dibatasi pada operasi yang di ujung saja, karena kan stack sifatnya atau prinsipnya adalah mengambil yang paling terakhir. Tapi kalau kita menggunakan linked list, kita bisa atau memungkinkan untuk memasukkan dan mendelete di mana saja dalam stack, karena linked list cara penataannya itu tidak beraturan, artinya apa yang kosong diambil, ditata saja. Tapi dalam pengambilannya kita bisa memasukkan ataupun bisa mendelete menggunakan konsep stack. Kemudian algoritma di dalam stack itu ada algoritma push untuk menambah elemen baru ke stack, ini kalau mau menambah elemen. Kemudian pop untuk menghapus elemen teratas dari stack dan mengembalikan nilainya. Kemudian empty itu untuk memeriksa apakah stack kosong atau tidak. Kemudian algoritma top untuk mengembalikan nilai elemen teratas tanpa menghapusnya. Ini algoritma atau operasi yang bisa dilakukan di dalam stack. Kemudian stack dengan array. Untuk mengimplementasikan stack dengan array, kita perlu array untuk menyimpan elemen stack. Array ini memiliki ukuran maksimum yang menentukan berapa banyak elemen yang dapat disimpan di dalam stack. Ini yang pertama yang kita butuhkan adalah array untuk menyimpan elemen stack. Kemudian kita juga perlu indeks untuk melacak elemen teratas. Indeks ini menunjukkan posisi elemen teratas dalam array. Awalnya indeks ini bernilai -1 karena stack masih kosong. Nah, indeks itu penomoran di dalam elemen. Ini dimulai dari -1 karena dianggapnya stack masih kosong untuk permulaan. Kemudian 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Untuk mengetahui atau untuk menunjukkan posisi mana elemen yang teratas, karena itu yang akan diambil pertama kali. Nah, ini ketika kita akan mengimplementasikan stack menggunakan array. Kemudian operasi dasar stack dengan array, ini yang ketika kita di dalam array menggunakan stack, kita bisa push. Ini nanti sintaksnya adalah ini, push, menambahkan elemen baru. Jika indeks teratas melebihi batas maksimum array, stack dinyatakan penuh. Nah, ini jadi ada limitnya. Kemudian jika tidak, elemen baru disimpan di posisi yang ditunjukkan oleh indeks teratas. Jadi ketika kita akan menggunakan push, kalau stacknya atau nilai indeksnya itu melebihi batas, di awal kan tadi kita membahas bahwa array itu ada batas maksimumnya. Kalau sudah melebihi batas, maka kita tidak bisa menggunakan push ini karena stack dinyatakan penuh. Tapi kalau masih ada slot memasukkan nilai indeks, maka elemen baru disimpan di posisi yang ditunjukkan indeks teratas. Nah, indeks teratasnya apa, maka dia akan dikasih. Indeks teratas diperbarui untuk menunjuk ke elemen baru. Kemudian pop. Nah, ini sintaks yang bisa digunakan di dalam array ketika kita akan menggunakan stack untuk menghapus elemen teratas dari stack dan mengembalikan nilainya. Jika stack kosong, operasi ini gagal dan mengembalikan nilai default, misalnya -1. Kenapa gagal? Ya karena kosong. Kalau tidak ada yang dihapus, ya maka nggak bisa menggunakan pop. Jika tidak, elemen teratas akan disimpan. Maksudnya jika tidak kosong, indeks teratas diperbarui untuk menunjuk ke elemen sebelumnya, dan nilai elemen teratas yang dihapus dikembalikan. Ini penggunaan sintaks pop untuk menghapus elemen. Kemudian empty mengembalikan true jika stack kosong, false jika tidak. Cukup periksa apakah indeks teratas sama dengan -1 atau tidak. Jika -1, maka dikembalikan ke true. Nah, ini untuk ngecek kosong enggak stacknya. Kemudian top mengembalikan nilai elemen teratas tanpa menghapusnya. Jika stack kosong, operasi ini gagal karena mengembalikan nilai default -1. Jika tidak, nilai elemen teratas dikembalikan. Jadi yang dikembalikan ketika stack itu ada isinya, maka dikembalikan ke nilai elemen teratas. Nah, setelah ini kita akan coba praktekkan bagaimana kita menggunakan stack dengan array. Baik, ini adalah program yang akan kita coba praktekkan, yaitu program untuk insert nilai dan delete nilai dalam stack. Kita menggunakan stack dengan array. Untuk kodenya seperti ini, ada di halaman 20 pada modul. Nah, ini adalah
untuk membuat arraynya, nilai arraynya. Nah, ini untuk pemberian nilai indeksnya, nilai indeks kalau 0 itu min 1 dan sebagainya. Nah, nanti kita akan menggunakan perintah do while. Instruksi yang akan diberikan adalah memasukkan nilai yang akan di push atau yang akan dimasukkan, kemudian dimasukkan value-nya atau nilainya. Nih, ini kan sudah dideklarasikan value-nya di sini. Kemudian tekan 1, artinya kalau nilainya 1 maka dia akan menjalankan perintah push, kalau 2 untuk menjalankan perintah pop. Tekan 2 untuk melakukan pop. Nah, ini kalau 1 maka dia akan menjalankan perintah push, dan 2 untuk pop. Nah, fungsi pushnya sintaksnya adalah ini. Akan dilaksanakan ketika stacknya masih ada slot indeksnya. Kalau tidak bisa maka dia akan ditolak. Stack penuh, push nilai tidak dapat dilakukan. Kalau ditolak maka dia akan keluar. Nah, kalau untuk mengeluarkan, ini fungsi untuk pop nilai, nah, maka dia pakai ini. Kalau tidak ada nilai di dalam stacknya, maka dia akan muncul peringatan stack kosong, pop tidak dapat dilakukan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita coba. Sudah Bapak pindah di compiler online. Seperti biasa, kita run. Nah, kita coba masukkan nilai. Ini masukkan nilai yang akan di-push. Misalnya kita masukkan nilai 20. Kemudian kita masukkan lagi, kita akan coba menggunakan 3 data, 32. Kita coba lagi. Nah, masukkan nilai yang akan di-push, kita masukkan angka 90. Jadi angka yang pertama adalah 20, angka kedua 32, angka ketiga 90. Nah, kita akan coba untuk melakukan aktivitas pop atau mengeluarkan data. Maka kita pilih angka 2. Angka 2. Nah, maka yang di pop atau yang dikeluarkan adalah angka 90. Kenapa? Karena angka 90 ini adalah angka yang dimasukkan terakhir kali. Nah, misalkan kita akan mengeluarkan lagi, maka nanti yang akan keluar adalah sesuai dengan urutannya. Urutan kapan terakhir kali data itu dimasukkan. Data yang terakhir dimasukkan maka dia akan yang dikeluarkan terlebih dahulu, sesuai dengan prinsip stack, yaitu LIFO, last in first out. Nanti untuk program selanjutnya, program 20, nanti silahkan kalian juga coba praktekkan. Baik. Kemudian ketika kita akan menggunakan linked list, menggunakan operasi dasar stack dengan linked list. Nah, untuk mengimplementasikan stack dengan single linked list, kita perlu struktur node. Nah, kalian perlu ingat bahwa linked list itu ada struktur node-nya, di mana yang pertama elemen datanya, kemudian node yang terakhir adalah mengalamatkan ke node setelahnya atau alamat yang berisi ke data setelahnya, pointer. Kemudian pointer menuju ke node pertama dalam stack, dan pointer menuju ke node terakhir dalam stack. Nah, ini yang diperlukan ketika kita akan menggunakan single linked list. Kemudian operasi dasarnya apa? Hampir sama dengan ketika kita menggunakan array. Nah, kita juga bisa menggunakan push. Buat node baru dengan data X, kemudian hubungkan node baru dengan node pertama dengan head, kemudian perbarui head dan tail jika diperlukan. Nah, nanti kalau kita menggunakan linked list, maka nanti ada instruksi untuk pointernya. Kemudian ketika kita ingin menghapus menggunakan sintaks pop, maka jika stack kosong operasi ini gagal, misalnya 0, ketika isinya 0 ya tidak bisa dioperasikan popnya karena tidak ada yang dihapus. Kemudian ketika tidak, maksudnya ketika ada, maka simpan data dari node pertama. Kemudian memperbarui head untuk menunjukkan ke node selanjutnya, menghapus node pertama dan mengembalikan data yang dihapus. Ini untuk sintaks pop.
Kemudian untuk empty mengembalikan true jika stack kosong, false jika tidak, sama. Periksa apakah head bernilai 0. Berbeda dengan array, ini untuk mengeceknya apakah indeksnya nilainya min 1 atau tidak. Nah, kalau array itu yang dicek adalah nilai indeksnya, sedangkan kalau linked list yang dicek adalah headnya. Kalau nilainya 0, maka dia bernilai kosong. Kemudian untuk syntax top mengembalikan elemen teratas tanpa menghapusnya. Nah, ini juga yang diisi atau dicek adalah nilainya kosong atau tidak. Kalau kosong maka nggak bisa pakai top, dan kembalikan data dari node pertama. Begitu. Nah, setelah ini kita akan coba praktekkan operasi dasar stack menggunakan single linked list. Baik, sekarang kita akan mencoba stack dengan linked list. Nah, ini ada di modul halaman 2022 contoh program 21. Nanti ini juga silahkan kalian coba. Nah, kalau lihat di sini ini menggunakan single linked list. Nah, ini kita sintaksnya ketika menggunakan ciri-ciri menggunakan linked list. Kita membuat struktur node dulu dan pointer nextnya, pointer untuk selanjutnya. Kemudian baru kita membuat kelas stack. Nah, ini membuat top untuk indeksnya. Nah, topnya dinilai 0 kalau berbeda dengan array yang nilai topnya di indeksnya min 1. Kalau di single linked list atau linked list kita menggunakan 0 ketika nilai value-nya kosong. Kemudian kita juga mendeklarasikan push untuk insert elemen, pop untuk mendelete elemen, dan show untuk memperlihatkan atau menampilkan nilai stack yang ada. Kemudian untuk push operation atau operasi sintaks untuk mengoperasikan memasukkan data, kita menggunakan ini kodenya. Nah, untuk mengeluarkan data kodenya pakai ini, manggil yang pop, ini push manggil yang pop, kemudian manggil yang show. Nah, kalau show, nah ini kita pakai sintaks yang ini. Nah, itu kan ada 3 pilihan, mulai dari memasukkan data, kemudian menghapus data, kemudian menampilkan data, yang terakhir exit. Nah, itu akan ditampilkan main functionnya. Nah, jadi nanti akan ditampilkan choice atau pilihannya, menunya, menu 1, menu 2, menu 3. Nah, kalau menu 1 dia akan mengambil fungsi push atau fungsi untuk memasukkan data. Kalau kita memilih 2, maka dia akan mengambil fungsi pop atau untuk mengeluarkan data. Kalau 3 untuk menampilkan data. Dimana ini memanggil ini memanggil ini memanggil ini, operation push ini. Kalau 4 yang diambil atau nanti pilih, maka kembali 0 atau exit. Nah, nanti hasil programnya akan seperti ini. Sekarang kita coba. Ini kodenya sudah Bapak pindah. Nah, kita akan coba compile. Ini kita clear dulu dan kita compile. Nah, maka muncul menunya. Menunya yang tadi. Kenapa bisa muncul itu? Karena di sini ada pilihan. Ya, ini untuk menampilkan menu. Nah, sekarang kita pilih, kita akan memasukkan data. Maka kita pilih angka 1. Nah, data mana yang berapa yang akan dimasukkan? Misalkan kita masukkan data angka 35. Nah, maka dia akan muncul new item is insert to stack. Kita masukkan 1 kali lagi. Misalkan kita masukkan angka 67. Nah, setelah masuk, kita cek benar masuk enggak, maka kita akan coba mendisplay atau menampilkan nilai stack yang sudah masuk. Oh iya, betul, ini sudah muncul 2 nilai. Nah, kita coba akan pop atau coba keluarkan. Ya, ingat bahwa stack itu mengeluarkan
data yang terakhir masuk. Nah, kita pilih angka 2. Data sudah dikeluarkan. Nah, ini yang dikeluarkan 67. Kenapa 67? Karena yang data yang masuk terakhir adalah 67. Nah, kita coba lihat tinggal berapa datanya. Nah, ini datanya tinggal 35. Nah, ini merupakan stack menggunakan linked list. Nah, dua-duanya mau pakai array, mau pakai linked list, boleh dua-duanya. Untuk tugas, kalian bisa mengerjakan contoh program 19 dan 21 dalam modul 19 sampai 21. Nanti silahkan seperti biasa menggunakan format dan template yang sudah disediakan. Codingnya silahkan kalian upload beserta hasil screenshot hasil programnya. Begitu. Berarti ada 3 program, 19, 20, 21. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini atau sesi ini. Selamat mengerjakan. Kita berjumpa lagi di sesi selanjutnya dengan topik yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.